Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang amalan penting di waktu sahur. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwasanya di dalam sahur, kata Rasulullah, penuh keberkahan. Kita juga sudah menjelaskan bahwasanya amalan penting yang pertama yang hendaknya kita laksanakan di waktu sahur, kita gunakan untuk mengisi waktu kita menunggu masuknya waktu subuh, yaitu memperbanyak kalimat istighfar, kalimat permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya bisa kita lihat dalam surah Az-Zariyat ayat 18 dan surah Ali Imran ayat 17. Shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa manfaat dari kalimat istighfar yang senantiasa kita ucapkan, yang istiqomah kita amalkan ketika waktu sahur? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surah Al-Anfal ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Allah tidak akan mengazab mereka, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berada di tengah-tengah mereka. Kemudian Allah juga menyatakan dalam ayat itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di tengah umat tersebut masih ada orang yang rajin mengucapkan kalimat istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat istighfar yang kita ucapkan, kita lafalkan di waktu sahur menjelang masuknya waktu subuh, memiliki manfaat yang mencegah kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah bencana, menurunkan sebuah musibah, kita bisa melihat apakah bencana tersebut merupakan ujian atau merupakan azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita bisa ukur dari sebanyak apa orang yang beristighfar di tengah-tengah kampung tersebut, di tengah-tengah kaum tersebut. Maka dari itu, mari kita perbanyak kalimat istighfar di waktu subuh, semoga dengan harapan agar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengazab kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah manfaat pertama dari kalimat istighfar yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Kemudian manfaat kedua dari kalimat istighfar, Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam surah Hud ayat 3 dan surah Hud ayat 52. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Di dalam surah Hud ayat 3, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya ketika kita rajin beristighfar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita
kebaikan-kebaikan atau kenikmatan yang berlimpah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, Allah juga melimpahkan karunia-Nya. Kemudian di surah Hud ayat 52, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ketika seseorang rajin beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turunkan hujan yang lebat di tengah-tengah kampungnya. Kalimat Allah turunkan hujan menunjukkan bahwasanya Allah memberikan rezeki yang banyak di tengah kampung tersebut, di tengah umat tersebut. Allah turunkan rezeki yang banyak karena hujan yang Allah turunkan ke dunia ini merupakan awal mula dari semua rezeki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita rajin beristighfar, wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan lebih terhadap kaum tersebut, kekuatan dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, baik musuh dari kalangan syaitan maupun dari kalangan manusia yang ingin merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat selanjutnya dari kalimat istighfar. Kemudian manfaat istighfar juga bisa kita lihat dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Di surah tersebut Allah jelaskan bahwasanya ketika kita rajin beristighfar, Allah akan berikan kita hujan yang lebat sama yang dijelaskan dalam surah Hud ayat 52. Kemudian Allah juga menjelaskan bahwasanya ketika kita rajin beristighfar, Allah akan memberikan kita kekayaan. Baik itu kekayaan yang bersifat materi, kekayaan yang bersifat non-materi seperti sifat syukur, sifat qanaah, dan sifat sabar, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Kemudian Allah juga menjelaskan dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12 bahwasanya orang yang rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikaruniakan keturunan yang banyak, diberikan keturunan yang soleh, diberikan keturunan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menjelaskan dalam surah tersebut bahwasanya orang yang rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur akan diberikan kebun yang subur, yang dalam arti sekarang ini bisa jadi usahanya dibuat menjadi dijadikan Allah sebagai usaha yang berhasil, usaha yang sukses, penuh manfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi orang-orang yang bekerja di tempatnya. Itulah kemuliaan yang Allah sebutkan bagi mereka yang senantiasa mengucapkan kalimat istighfar di waktu sahur. Shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat istighfar dijelaskan oleh para ulama begitu banyak macamnya. Namun mari kita lihat bagaimanakah kalimat istighfar yang baik yang diajarkan di dalam Al-Quran. Itu bisa kita lihat dalam surah Nuh ayat 28. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau mengajarkan kepada Nabi Nuh alaihi salam bahwasanya kalimat istighfar yang baik adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Nuhur Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidiz zalimina illa tabara. Kalimat istighfar inilah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat, dan ampuni juga orang-orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, dan ampuni juga orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan. Itulah kalimat istighfar yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Bukan hanya memohon ampun untuk diri kita, tapi kita juga memohon ampun untuk orang tua kita, pertama, kemudian juga untuk orang yang berada di rumah kita atau tinggal di rumah kita, tapi mereka syaratnya harus beriman, dan untuk kaum muslimin dan muslimat
kita juga mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tersebut bisa kita lihat dalam surah Nuh ayat 28. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa kita amalkan di sepertiga kedua dan terakhir bulan suci Ramadan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.